Puh, perang besar-besaran kali ini, oh. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di Askalani Vlog. Kali ini saya ingin mereaksi terkait dengan serangan Iran ke atas Israel. Ribuan nyawa berserakan. Tel Aviv remuk dalam sekejap. Iran serius. Rusia, China, OTW. Amerika Syarikat mending cabut. Oke, itu judul yang saya ingin reaksi pada kali ini. Pertempuran yang sudah tidak dapat dibendung lagi di antara Israel dengan Iran, karena Israel yang menyerang Iran kini dibalas oleh Iran kembali. Iyalah, betul lah, kalau kita diserang takkan kita diam-diam kan, jadi kita kena serang balik. Itu prinsip Iran, karena kalau dia berdiam diri akan diserang terus oleh Israel, di mana mereka punya sasaran itu adalah bahagian teknologi tentera yang ada di Iran yang membangunkan sumber-sumber tenaga ketenteraan. Apapun, yuk kita simak video ini dulu guys. First, Caitlin, something I just heard from a senior Israeli official who says that according to Israeli assessments, there are very high chances perseteruan Iran dan Israel pada akhirnya memang udah nggak bisa lagi dihindari. Yap, sebuah serangan yang dilakukan Israel ke Teheran, Iran, pasti menimbulkan goncangan hebat di dunia. Sebelumnya, CBS sendiri memang melaporkan bahwa Israel akan benar-benar melakukan serangan, di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan jika Israel akan menyerang inti program pengayaan nuklir Iran. Yap, Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel telah menargetkan ilmuwan Iran yang bekerja. Ini Netanyahu, ini Zionis yang betul-betul ingin begaduh ya, berperang ya. Ini Netanyahu ini guys, perlu dihancurkan juga ini. Pada bom Iran. Kalau tidak menyerang negara Islam. Serangan itu akan terus berlanjut selama beberapa hari ke depan. Dan beneran aja dong, Israel secara berani langsung melancarkan serangan besar-besaran. Nah, mengetahui ini semua, pasti Iran gak mungkin tinggal diam. Tentu melihat ini semua, Amerika dalam hal ini merasa bingung, sehingga mereka memilih untuk step out. Karena sejatinya, perang Iran-Israel ini benar-benar akan menjadi lebih mengerikan dari apa yang dibayangkan, termasuk dugaan nantinya keterlibatan Rusia serta China di dalamnya. Aduh. Gila. Israel ini betul-betul seperti perang kita tahu ya. Telah melancarkan puluhan serangan udara terhadap Iran, di mana serangan itu sendiri merupakan serangan gabungan yang disebut Operasi Rising Lion, atau dengan kata lain, serangan preemptif ini dilaporkan tepat sasaran. Ya, puluhan jet tempur IAF terbang dari Israel dan melakukan serangan pada puluhan target militer, termasuk target nuklir di berbagai wilayah Iran. Dan menurut laporan dari BBC, Israel mengatakan jika mereka menargetkan fasilitas nuklir Iran. Tapi media pemerintah Iran menayangkan rekaman saat api membakar gedung-gedung dan asap membumbung ke udara dan membuat orang-orang berhamburan ke jalanan di Teheran. ورودی فرحزاد پایین. Mula-mula Israel serang Teheran. Oke, ini kejadiannya. Gedung-gedung hangus terbakar. موشک مادر رو دیدم و
Yap, usai melancarkan serangan pertama, Netanyahu mengatakan bahwa serangan itu adalah serangan yang ditujukan untuk melindungi Israel dari ancaman Iran. Nah, kan mulai playing victimnya. Pakai dalih bertahan-bertahan tapi seenaknya nyerang negara lain. Dan gak lama berselang setelah nyerang Iran, Israel langsung menetapkan keadaan darurat. Yap, Netanyahu mengatakan keadaan darurat khusus kini berlaku di Israel. Menteri Pertahanan Israel juga mengatakan, jika serangan balik dari Iran dalam waktu dekat akan segera datang, baik dengan rudal balistik maupun pesawat tak berawak atau drone, sehingga semua diminta untuk waspada. Hayo lo, panik kan? Emang sih Israel sebelumnya udah beberapa kali menyerang situs Iran, baik di Suriah di tahun 2004 maupun beberapa serangan udara terbatas. Akan tetapi, serangan kali ini berbeda karena Iran sendiri menegaskan kalau mereka nggak akan menahan diri. Yap, ibaratnya gini, kalian hancurkan pangkalan nuklir kami, maka kami akan memberi hujan rudal di negaramu. Mantap. Nah, beneran aja, Jenderal IRCG Hossein Salami memperingatkan bahwa balasan Iran akan lebih menyakitkan dan lebih menghancurkan sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan oleh Israel baru-baru ini. Pemimpin militer Quds Force, Esmail Qani, menyebut balasan yang akan terjadi sebagai sejarah. Dan yap, Iran melakukan serangan besar-besaran serta menepati janji mereka dengan membuat Israel hujan akan rudal. Yap, militer Israel melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan sekitar 100 drone ke wilayah Israel pada hari Jumat 13 Juni sebagai respon atas serangan Israel ke sejumlah titik strategis di Iran termasuk fasilitas nuklir. Juru bicara militer Israel, Brigjen Evi Devrin, menyebut jika pihaknya tengah berupaya mencegat drone-drone tersebut. Sementara 200 jet tempur Israel telah menyerang sekitar 100 target di seluruh Iran, termasuk program nuklir, persenjataan rudal balistik, serta ilmuwan nuklir. Yap, setelah ini, Iran sendiri diperkirakan akan menggunakan rudal balistik seperti Khaibar Sekan, sebuah rudal balistik dengan jangkauan hingga 1450 km, kecepatan Mach 5, dan akurasi kurang 20 meter. Dirancang untuk menembus pertahanan seperti Iron Dome atau Patriot. Dan sejatinya Iran sendiri udah pernah menguji dan menggunakannya untuk menembus pertahanan Israel pada tahun 2024 lalu. Selain itu, Iran juga punya rudal Fatah 1 dan Qasem Basir. Sederhananya, Iran ini memiliki rudal canggih yang mampu menjangkau seluruh Israel. Sehingga ya udah, kalau yang ini diluncurkan, seluruh Israel, maka damage-nya pun nggak tahu lagi deh, sulit dibayangin. Karena serangan yang pertama aja udah benar-benar bikin satu kota Tel Aviv remuk redam. Jadi bisa dibayangkan berapa ribuan nyawa yang akan melayang dari kubu Israel, kan gitu. Dan oh ya, Iran juga punya drone jarak jauh Quds Mohajer -10 dengan jangkauan hingga 2000 km dan mampu mengangkut bom dan rudal. Maka dari itu, yakin nih Israel mau lanjut, kan gitu. Perang besar-besaran kali ini, Kenapa juga Israel ini suka perang? Potensi mengerikan yang bakal terjadi, ditambah perlengkapan Iran yang emang ngeri, diduga menjadi alasan mengapa AS was-was dengan serangan balasan Iran, dan Israel langsung menetapkan kondisi darurat. Yap, Senator AS Rand Paul menjelaskan jika Amerika ikut serta dalam perang dengan Iran, jelas itu semua hanya akan membuat AS bangkrut. Hal itu lantaran eskalasinya akan jauh lebih besar dari perang menghadapi Irak yang pernah AS lakukan di awal tahun 2000-an. Perang dengan Iran akan membuat perang menghadapi Irak tampak seperti pertempuran kecil. Dan jika tujuan Anda adalah membuat Amerika bangkrut dan membuat dunia tidak stabil, menyeret kita ke dalam perang Timur Tengah yang tak berujung adalah cara yang tepat. Yap, karena itu tadi sebenarnya AS ini udah menolak Israel biar nggak nyerang Iran. Dan ketika Israel ngeyel lalu mak beduduk nyerang Iran, Sekretaris Negara AS Marco Rubio menyebut serangan Israel sebagai tindakan unilateral dan menegaskan bahwa AS tidak terlibat langsung dan tidak memberikan izin sebelum pelaksanaan. Meskipun begitu, walaupun Trump lebih suka jalur diplomasi, ia juga menegaskan bahwa AS tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. Dan meskipun AS menolak keterlibatan mereka,
dalam serangan ke Iran baru-baru ini, namun Gedung Putih dan Pentagon menyatakan AS akan berdiri dan siap untuk melindungi pasukannya jika Iran membalas dengan serangan yang lebih gila-gilaan. Sebab Israel menyerang, memanglah Iran pun membalas. Takkan berdiam diri. Oi. Kalau boleh hancurkan Israel ini secara total, barulah mungkin perang dunia ini akan aman dari peperangannya. Selagi ada Israel, selagi itulah perang ini tidak akan pandai berhenti ya. Karena mereka sudah dididik dalam peperangan. Yap, melihat ini semua, jika ada pemimpin yang sangat menyukai perang, maka boleh jadi, yaitu adalah si Netanyahu ini, yang mana ini orang, kayaknya kalau nggak perang rasanya ada yang hampa gitu ya. Pokoknya gabut dikit perang, gabut dikit perang. Hadah, dan sejatinya terdapat berbagai sudut pandang tentang mengapa si Netanyahu ini adalah sosok yang menarik dunia dalam perang. Pertama, soal motif dulu deh. Perang disebut-sebut telah digunakan Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaannya, alias ya pengalihan isu sih. Karena si Netanyahu ini udah menghadapi 3 kasus korupsi sejak 2019, termasuk kasus suap dan pelanggaran kepercayaan. Dan saat ia akan disidang, Israel selalu terlibat perang. Seperti konflik di Gaza, yang lebih pantas disebut sebagai genosida, lalu menyerang Suriah, Lebanon, dan bertempur dengan Yaman. Pokoknya nih, tiap mau sidang ada aja perangnya. Dan menurut para analis, perang memberi Netanyahu momentum politik dan publik agar terlihat kuat seolah-olah dia punya kekuatan untuk kemudian meraih dukungan nasional saat krisis terjadi. Intinya, dia tuh tahu gitu loh cari momentum biar kekuasaannya nggak jatuh. Karena kalau sampai damai-damai aja nih, ya dia sendiri yang nggak damai. Sampai di sini paham kan? Betul. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya dengan pecahnya perang Iran-Israel tentu sangat bisa mengancam stabilitas global. Serangan besar Israel ke Iran yang mereka klaim sebagai langkah defensif pada akhirnya justru membuka babak baru konfrontasi yang tidak bisa lagi ditutupi oleh alasan diplomasi. Iyalah, gendeng po, udah dihajar masih diem aja. Kira-kira gitu sih benak para petinggi Iran di sana. Amerika Serikat sekarang memilih berdiri di pinggir arena. Nggak ikut nyerang, tapi cuma siaga aja, kalau-kalau kepentingannya terancam. Sementara Iran dengan kekuatan rudal dan drone yang terbukti sanggup menembus pertahanan modern, siap melakukan serangan lagi yang disebut-sebut akan mengguncang sejarah. Dan selain AS dari pihak Israel juga jaga-jaga, sekutu Iran macam Rusia serta China juga OTW ancang-ancang. Masalahnya, kalau beneran sampai pecah, ya mudah-mudahan enggak. Maka perang dunia ketiga hanya tinggal nunggu wasit tiup peluit. Nah, jika udah gitu, kita bisa apa? Makan gratis doang? Kan ya enggak. Ya, pada intinya sekarang satu hal yang pasti. Ketegangan Timur Tengah tentu nggak lagi bisa dianggap cuma sekedar konflik regional. Ibaratnya ini adalah bom waktu dan dunia sedang memegang sumbunya. Ya, buat kita-kita berdoa aja karena emang makin kesini dunianya emang makin ngeri. Oke guys, serangan Israel ke atas Iran, kemudian Iran membalas serangan ke atas Israel. Dan apa yang terjadi? Serangan Iran 13 dan 14 Juni 2025. Nama operasi Iran ialah Operation True Promise 3, yaitu serangan melancarkan lebih 150 peluru perpandu balistik dan lebih 100 drone ke arah Israel pada malam 13 Juni. Ini gelombang ketiga dalam masa 24 jam sebagai balasan ke atas serangan Israel yang terdahulu. Jadi dia punya serangan sasaran ini kawasan perumahan dan infrastruktur tenaga seperti di Tel Aviv, Jerusalem dan juga Haifa. Kemudian impak ataupun dampak daripada serangan ini 3 hingga 8 orang terbunuh di Israel, itu menurut news atau media-media yang ada di sana ya. Puluhan hingga ratusan cedera, banyak bangunan dan kemudian tenaga mengalami kerosakan. Jadi selepas itu serangan Israel balas pada 13 Juni 2025. Ini serangan balas Israel pula. Nama operasi Israel ialah Operation Rising Lion ya, yaitu serangan udara besar-besaran dan misi komando daripada Mossad menggempur lebih 100 sasaran di Iran pula.
termasuk fasilitas nuklear dan Natanz, Isfahan dan juga pangkalan ketenteraan di Tehran, Tabriz dan juga Khorramabad. Jadi korban di Iran ini dianggarkan sekurang-kurangnya 78 hingga 104 orang, termasuk pegawai atasan IRGC dan juga saintis nuklir Iran, guys ya, dengan lebih 320 orang tercedera. Wah, ini serangan balas lagi. Lepas ini mungkin ada lagi serangan Iran ke atas Israel. Jadi daripada segi rundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran itu juga dibatalkan akibat daripada serangan ini, dan US turut membantu menghalang serangan balas ini. Ini akan mengakibatkan harga minyak melonjak, kestabilan politik dunia global ini juga akan terganggu ya, dan tidak tahu lagi lah lepas ini apa akan terjadi. Karena Iran juga akan habis-habisan. Sebelum ini dia buat serangan itu tidaklah secara total ya. Dia menumpukan garis merah yang mungkin tidak secara keseluruhannya. Tetapi apabila sudah Israel membalas, maka ini akan ada lagi serangan balas juga daripada Iran. Gelombang ini akan bertarik arus Iran kini secara langsung akan turun tangan, karena sebelum ini bergantung kepada proksi seperti Hezbollah ataupun Houthi yang menandakan mereka akan turun tangan terus dengan intensitas tinggi dalam serangan-serangan selepas ini. Jadi kita akan nantikan guys bagaimana selepas ini. Oke, mungkin itu saja analisa daripada video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian berkomentar ya di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.